Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Misina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku, pembelajaran 1 dan 2. Oke abang kakak, kita sekarang masuk ke tema 6 ya sayang ya. Boleh diambil buku tema 6-nya dan buku tema 5-nya boleh disimpan. Nah, seperti biasa abang kakak kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya bang kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bertemu lagi dalam video pembelajaran seperti biasanya. Nah abang kakak kita lanjutkan ya, tapi Misina akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat ungkapan petunjuk. Yang keempat, menggunakan potongan-potongan cerita bergambar, siswa mampu mengurutkan suatu kegiatan berdasarkan ungkapan petunjuk yang ada pada potongan-potongan cerita. Nah, yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Yang keenam, melalui kegiatan wawancara, siswa mampu mengendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Yang terakhir, dengan menyimak lagu menggunakan instrumen dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kuat, lemah bunyi dalam sebuah lagu. Oke abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu subtema 1 lingkungan rumahku. Nah coba perhatikan abang kakak, di situ ada kegiatan ya keluarga Dayu yang sedang ngapain ya bang kakak ya? Iya, sedang membersihkan rumah. Kita baca dulu teksnya ya sayang ya. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Oke bang kakak, jika rumah kita bersih, ya kita bisa tinggal dengan nyaman di rumah kita tersebut ya. Kita lanjutkan, ayo mengamati. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dan kemudian Dayu berbicara, baik ibu. Nah, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Coba perhatikan abang kakak, dalam teks tersebut ya ada kalimat petunjuk tentang membersihkan atau cara membersihkan jendela yang diberitahu oleh ibu kepada Dayu. Nah yang mana kalimatnya ya sayang ya? Lap kain dibasahi ya abang kakak dengan air, kemudian digosokkan ke kaca, yaitu adalah kalimat petunjuk. Nah kalimat petunjuk ini bisa kita gunakan untuk memberi tahu kepada orang lain cara-cara melakukan sesuatu ya abang kakak. Seperti ketika Dayu tidak tahu cara membersihkan jendela, ibu memberitahunya dengan kalimat petunjuk. Nah abang kakak kita lanjutkan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya Bang Kakak yang berkaitan dengan teks yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Nah, ayah dan ibu tadi ngapain ya sayang ya? Apa yang sedang mereka lakukan? Iya, pintar membersihkan rumah ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan ibu? Tadi ibu ngapain ya? Ibu tadi melakukan apa sayang? Iya, menyapu dan mengepel. Kemudian yang ketiga,
Apa yang dilakukan ayah? Nah, ayah tadi dalam teks tadi ngapain ya Bang Kakak? Iya, memotong tanaman dan menyapu halaman. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang Dayu ingin lakukan? Nah, tadi Dayu ingin melakukan apa yang dia tidak tahu caranya sayang? Iya, pintar subhanallah ya, membersihkan jendela. Kemudian ibu nggak memberitahu cara atau memberitahu dengan petunjuk cara membersihkan jendela. Dan yang kelima, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Iya, pintar ya, karena mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Ya, maka kita lanjutkan ya. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, kemudian salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Ada beberapa kalimat petunjuk dari teks yang telah kita baca. Nah, masih ingat nggak apa kalimat petunjuknya sayang? Iya, kain lapnya dibasahi dulu ya Bang Kakak, kita tuliskan ya. Lap kain dibasahi air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itu dia tadi kalimat petunjuk yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Jadi di sini ada 5 kalimat ya Abang Kakak. Kita beri tanda centang untuk kalimat yang merupakan kalimat petunjuk. Kalau tidak yang merupakan kalimat petunjuk, kita beri tanda silang. Nah, nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah. Nah, itu termasuk kalimat petunjuk atau tidak sayang? Iya, tidak. Ya, itu termasuk kalimat pemberitahuan ya. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Jadi dia tidak termasuk kalimat petunjuk. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Nah, kalimat kedua ini merupakan kalimat petunjuk atau tidak sayang? Iya, kalimat petunjuk. Beritahukan bagaimana cara cuci tangan itu menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Merupakan kalimat petunjuk atau bukan? Iya, bukan, yaitu kalimat pemberitahuan ya Abang Kakak. Nah, yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, itu kalimat petunjuk atau bukan? Iya, pintar, itu merupakan kalimat petunjuk. Menyikat gigi itu sesudah makan dan sebelum tidur. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, itu kalimat petunjuk atau tidak? Iya, pintar, kalimat petunjuk. Kita kasih tanda centang. Nah, Abang Kakak, dari 5 kalimat tersebut ya kita sudah tahu yang mana kalimat petunjuk dan mana kalimat pemberitahuan. Nah, Abang Kakak, amati gambar berikut ini dan bandingkan. Di sini ada 2 gambar rumah ya Abang Kakak, ada gambar rumah A dan ada gambar rumah B. Coba perhatikan Abang Kakak, bandingkan rumah A dengan rumah B. Coba perhatikan Abang Kakak, lihat apa bedanya sayang? Sudah tahu bedanya di mana sayang? Iya, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Nah, dari rumah A dan B tadi, rumah mana ya yang menurut Abang dan Kakak nyaman untuk kita tinggali sayang? Iya, pintar, rumah B. Kenapa rumah B? Iya, karena dia bersih ya Abang Kakak. Coba perhatikan rumah A-nya ya Abang Kakak. Rumah A-nya itu tidak nyaman untuk kita tinggali. Nah, coba perhatikan di sini Abang Kakak. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sini ada 3 pertanyaan ya Abang Kakak. Yang pertama, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Menurut Abang Kakak, apa yang menyebabkan dari kedua rumah itu yang berbeda sayang? Iya, pintar, rumah yang selalu dibersihkan dan rumah yang tidak dibersihkan. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Nah, apa yang harus kita lakukan agar rumah yang ada di gambar A itu bersih sayang? Iya, pintar subhanallah, membersihkannya ya, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, kemudian kita buang ke tong sampah. Yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Iya, pintar ya, membuang sampah pada tempatnya. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, Abang Kakak, dalam teks tersebut ya, di rumah kita juga punya aturan ya Abang Kakak. Nah, coba perhatikan di rumahnya, ada nggak aturan yang dibuat papa sama mamanya? Contohnya nih, meletakkan sepatu. Nah, di mana kita meletakkan sepatunya sayang?
Iya, di rak sepatu atau di rak sendal. Nah, sudah ada aturannya ya, kita nggak bisa sembarangan ya. Kemudian ya, contohnya nih buang sampah ya. Mama suruh buang sampah kemana? Ke tempat sampah. Nah, itu juga termasuk peraturan ya. Kita harus menaati peraturan di rumah kita agar rumah kita bersih dan nyaman. Oke, Abang Kakak. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi yang artinya agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, dari hadis tersebut Abang Kakak dianjurkan kita untuk menjaga kebersihan ya Abang Kakak, baik dia pakaian, ya rumah, lingkungan, dan dikatakan kalau kita tidak menjaga kebersihan ya kita tidak masuk surga. Nah, Abang Kakak kita lanjutkan penugasan. Di sini ada penugasan ya Abang Kakak. Lakukan wawancara kepada anggota keluargamu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Jadi tugasnya sini adalah mewawancarai anggota keluarga kita ya, mama, papa, kakak, adik, tante, om ya yang tinggal di rumah ya Abang Kakak. Tanya ya bagaimana cara dia menjaga kebersihan, dan di bawah sudah ada tabel yaitu nomor ya. Kemudian aturan agar kebersihan rumah terjaga. Contohnya Abang Kakak wawancaranya, "Mama, apa yang Mama lakukan agar kebersihan rumah terjaga?" Nah, kalau sudah jawaban mamanya ada, kita tuliskan di tabelnya ya Bang Kakak. Di situ ada contohnya satu, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tuliskan di buku tematiknya ya Bang Kakak. Oke, Miss tunggu tugasnya. Kita lanjutkan. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut. Nah, coba perhatikan di sini, ayo bernyanyi. Simaklah lagu berikut ini, nyanyikan bersama teman-temanmu. Nah, di sini ada teks lagu ya Bang Kakak, judulnya Si Nyamuk Nakal, ciptaan dari Papa T-Bob. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Oke Abang Kakak, itu dia tadi ya lagu Si Nyamuk Nakal ya, ciptaan dari Papa T-Bob. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Nah Abang Kakak coba perhatikan di sebelahnya, tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah, tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Cobalah menyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara kuat. Oke Abang Kakak, dapat dibedakan di sini ada syair lagunya berwarna biru dan ada syair lagunya berwarna merah. Nah, kalau syairnya lagunya berwarna biru berarti kita nyanyikan dengan bunyi lemah. Kemudian kalau dia syairnya warna merah, kita nyanyikan dengan bunyi yang
kuat ya. Abang kakak bisa dipraktekkan di rumah ya sayang ya. Bedakan bunyi lemah dan bunyi kuat dari lagu Si Nyamuk Nakal. Nah, kita lanjutkan abang kakak. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Tahukah kamu caranya? Nah, perhatikan abang kakak, di sini ada cara-cara ya, petunjuk untuk mengepel lantai. Yang pertama yaitu disiapkan dulu ember, kemudian kain pel dan cairan pembersih lantai. Nah, langkah yang kedua ya maka jadi embernya itu kita isi dengan air. Nah, langkah ketiga masukkan dia pembersih lantai secukupnya ke dalam ember tersebut ya bang kakak, kita tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya. Nah, yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih ya. Jadi kita masukkan kain pelnya ya bang kakak, kita basahin dulu dengan air yang telah kita kasih cairan pembersih lantai. Kemudian ya bang kakak, kita peras kain pelnya ya. Kita peras dulu kain pelnya agar ketika kita mengepelnya tidak terlalu basah ya. Kita peras, kita keringkan airnya. Kemudian yang keenam ya, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, seperti pada gambar ya, kita siap untuk mengepel lantai. Abang kakak bisa juga praktekkan di rumah ya untuk membantu pekerjaan mamanya di rumah. Nah, coba perhatikan abang kakak. Selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Nah, abang kakak selain mengepel lantai ya, kita bisa juga membantu mama untuk mencuci piring. Di bawah ini gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunan gambar belum berurutan, gunting lalu susunlah secara berurutan. Nah, di sini abang kakak coba perhatikan ya. Di situ ada cara atau petunjuk mencuci piring, tapi dia belum berurutan ya. Di sini tugas kita adalah mengurutkan dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Nah, bagaimana caranya ya? Di bawahnya sudah ada tempat-tempat ya untuk mengurutkan cara mencuci piring. Susunlah guntingan gambar tersebut di bawah ini. Nah, di sini ada caranya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gunting gambar yang di atas tadi ya bang kakak, petunjuk cara mencuci piring. Kemudian kita tempel yang mana nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kita perhatikan lagi gambarnya bang kakak. Dari gambar di atas yang mana yang pertama ya? Dari kegiatan atau petunjuk mencuci piring? Iya, yang pertama itu kita siapkan dulu cairan pembersih cuci piring, kemudian sabunnya, kemudian tempat mangkoknya ya bang kakak untuk tuangkan sabunnya. Kemudian yang kedua itu apa lagi sayang? Iya, kemudian kita ambil piring dan kita basuh dengan spons ya atau sabun pencuci piring untuk menghilangkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada pada piring tersebut. Nah, yang ketiga kita bilas dengan air bersih. Kemudian yang terakhir itu kita tiriskan ya abang kakak, jadi piringnya itu kita tiriskan dulu ya baru kita simpan. Oke, nah itu tadi dia ya abang kakak cara atau petunjuk mencuci piring. Nah abang kakak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya abang kakak. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, sudahi dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.